Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembimbing mata kuliah Akuntansi Internasional dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Akuntansi Komparatif ASEAN. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan laporan keuangan yang ada di ASEAN. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafika Artamevia dengan NPM 2205170262P dan di sebelah saya Aditya Febianti, NPM 2205170270P. Dan di sebelahnya Saya Jigran Syafratama, NPM 200517024 berikut presentasi dari kami. Indonesia. SAK Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keragaman dalam penyajian laporan keuangan dan digunakan badan yang memiliki akuntabilitas publik. SAK Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada, seperti IAS, IFRS, PTAP, dan GAAP. Pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk 23 Desember 1957 di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI yang menyusun SAK dan SPAP sebelum kemerdekaan Indonesia menganut pola Amerika tahun 2005. IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Laporan keuangan di Indonesia sendiri meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara pengukuran akuntansi didasarkan pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran accrual basis. Kemudian penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average. FIFO diperbolehkan, tetapi tidak dalam perhitungan pajak. Kemudian teknik income smoothing dilarang, konvergensi dengan IFRS, baru sedikit SAK yang sesuai dengan IFRS. Selanjutnya Singapura. Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapura Laporan Standar Akuntansi Keuangan atau SFR dan didasarkan pada IFRS. Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dan standar akuntansi Singapura. Secara keseluruhan, standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda, dengan masing-masing yang dinamakan sebagai standar IFRS. Secara garis besar, ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang satu, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan. Kedua, pengukuran dan penilaian. Ketiga, dimuat dalam standar adalah pengukuran. Kemudian yang keempat, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Standar pelaporan. Singapura Standar Pelaporan Keuangan FRSS adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi ASC yang dibentuk Departemen Keuangan. Kemudian perusahaan asing tercatat di Bursa Efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. The FRS erat model setelah SAK. Di sini dapat kita lihat tabel perbandingan laporan keuangan di Singapura dan Indonesia. Di sini laporan laba rugi. Dapat kita lihat bahwa perbedaannya di Singapura consolidation statement, judul laporannya consolidation statement of comprehensive income. Nama perusahaannya tidak dimasukkan ke dalam judul. Kemudian perbedaan nama akun, pendapatan sama dengan revenue, harga pokok penjualan cost of sales, pendapatan dalam operasi sama dengan profit from operation. Di Singapura terdapat akun-akun seperti foreign exchange gain or loss, share of result, associate companies and joint ventures, dan gain or loss on fair value biological asset. Di Singapura tidak terdapat akun-akun seperti final tax on interest income, unrealized gain, dan exchange in differential translation of financial statement. Kemudian pada laporan posisi keuangannya, di Singapura laporan keuangan neraca saldo tertulis secara lengkap dengan judul balance sheet, nama perusahaan. Di bagian laporan keuangan Singapura terbagi menjadi 2, yaitu group dan company. Nama perusahaan tidak dimasukkan ke dalam judul.
Laporan keuangan Singapura diawali dengan non-current asset hingga current asset. Di Singapura, untuk trade dan account receivable digabung jadi satu. Hal tersebut dikarenakan tidak ada regulasi yang mewajibkan untuk merincikan secara detail di laporan keuangan Singapura. Di laporan keuangan Singapura, memisahkan akun deferred sebagai deferred change net. Kemudian, laporan perubahan modal di Singapura, judul laporannya, nama perusahaan tidak dimasukkan ke dalam judul. Pada laporan keuangan perubahan ekuitas Singapura, issued and fully paid capital dan addition paid in capital digabungkan ke dalam share capital. Di dalam laporan keuangan perubahan modal tampilkan return earning Singapura terbagi atas dua, yaitu revenue reserves dengan reserves lainnya yang tidak dirincikan. Urutan di laporan keuangan Singapura diawali dengan shareholder comprehensive income, kemudian dilanjutkan dengan capital contribution. Kemudian di laporan arus kasnya, judul laporan consideration cash flow statement. Nama perusahaan tidak dimasukkan dalam judul. Singapura menerapkan metode tidak langsung alias indirect. Dampak pada laporan keuangan arus kas saat terjadi perbedaan metode yang berbeda menyebabkan nama-nama akun yang terdapat dalam arus kas menjadi signifikan berbeda sehingga terdapat akun. Thailand adalah negara Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan. Sistem akuntansi yang berlaku membuktikan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan oleh investor di Inggris dan Amerika Serikat. Standar akuntansi di Thailand dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntan dan Auditor Thailand. Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntan publik di Thailand yaitu sumber dana, sumber hukum, perpajakan, ikatan politik dan ekonomi, inflasi dan tingkat perekonomian, peningkatan pendidikan dan budaya. Standar laporan keuangan di Thailand. Standar pelaporan keuangan di Thailand adalah TFRS, yaitu Thailand Financial Reporting Standards, yang dikeluarkan oleh Federasi Profesi Akuntan sehubung dengan penerapannya di Kerajaan Thailand. Regulasi pembuatan standar di Thailand. Pada negara Thailand harus menyimpan pembukuan dan mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan kode sipil dan komersial, kode pendapatan dan undang-undang akun. Dokumen dapat disiapkan dalam bahasa apapun, asalkan terjemahan bahasa Thai dilampirkan. Laporan keuangan setiap perusahaan pada akhir tahun disertifikasi oleh auditor independen, terlepas dari apakah perusahaan tersebut diperdagangkan atau tidak. Filipina. Standar akuntansi di Filipina yang diadopsi oleh Filipina Standar Pelaporan Keuangan Council atau PFRSC dan disetujui oleh Securities and Exchange Commission atau SEC. The PFRSC telah membentuk Komite Filipina Interprestasi atau PIC yang mengeluarkan pedoman pelaksanaan pada PFRSS. The PFRSC telah mengadopsi sebagian SAK dalam beberapa kasus dengan modifikasi dan dalam beberapa kasus perubahan terbaru SAK belum diadopsi. Standar-standar ini dikenal sebagai Philippine Standar Pelaporan Keuangan atau PFRSS dan Standar Akuntansi Filipina atau PASS. Selanjutnya yaitu ada laporan keuangan Filipina, yaitu ada Statement of Financial Position, Statement of Financial Performance, dan Statement of Change in Net Asset atau Equity. Brunei Darussalam. Pada tanggal 1 Agustus 2011, Brunei Darussalam melakukan penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010 dengan mendirikan Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC. BDASC memiliki tugas atas pengeluaran standar akuntansi untuk diaplikasikan pada perusahaan dan badan-badan yang ada di Brunei Darussalam. Penegakan standar akuntansi Order 2010 ini telah disetujui oleh Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam. Accounting Standard Order berfungsi untuk pengawasan praktek serta profesi jasa audit akuntansi oleh akuntan publik atas kepatuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku di Brunei Darussalam. Regulasi pembuatan standar di Brunei Darussalam ada dua jenis, yaitu 1. Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional IASB untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik
dan efektif mulai pada tanggal 1 Januari 2014. Selanjutnya yang kedua itu ada Standar Akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dan ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya ada Financial Reporting Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada Statement of Financial Position, yang kedua ada Statement of Profit or Loss, yang ketiga General Insurance Revenue Account, dan yang keempat ada Statement of Cash Flow. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.